jajaran cast dan filmmaker dari film Para Prasuk untuk teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama kita undang ini dia sutradara sekaligus penulis untuk film Para Prasuk. Tepuk tangan untuk Regas Vanuteja. Halo. Halo Bapak. Wow, Mas Regas silakan. Silakan. Selanjutnya, selamat sore semua. Selamat sore jajaran produser. Yang pertama ada Iman Usman. Selanjutnya masih dari jajaran produser Amalia Rusti. Dan melengkapi jajaran produser kita punya Sierra Tamiharja. Selanjutnya kita undang teman-teman cast dari film Para Prasuk. Langsung saja bergabung bersama dengan kita, ini dia Angga Yunanda. Wow, Angga silakan. Selanjutnya kita sambut Anggun. Selanjutnya ini dia Maudi Ayunda. Selanjutnya kita sambut Ciko Kurniawan dan Indra Birowo. Yes, kita foto bareng dulu. Baik, silakan boleh berada di tengah. Baik. Brian nggak ada, Brian. Oke, Syuting. kita foto dulu ya. Nanti kan ada yang akan disampaikan oleh sutradara kita, tapi kita foto bersama dulu. Kita lihat antusias dari teman-teman media. Kenapa? Oh, munduran gelap ya. Oke, mundur. Oke, Cari sabar. cahaya, kita semua aktor. Terima kasih loh. Ya, oke, lebih merapat lagi teman-teman. Kita foto dulu. Boleh lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri bawah silakan nih, di kiri bawah dulu. Ya, kiri bawah. Silakan teman-teman. Oke. Kiri atas. Kiri atas. Silakan di kiri atas. Oke, tengah bawah sekarang. Tengah bawah. Yes, tengah bawah. Ada official fotografer kita. Oke, tengah atas. Silakan. Tengah atas. Baik, sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Nanti akan ada sesi foto lagi, namun untuk membuka di sore hari ini setelah teman-teman media dan tamu undangan menonton film Para Prasuk. Mas Regas, ada yang ingin disampaikan sebagai sutradara dan penulis. Tepuk tangan sekali dong untuk Mas Regas. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya Regas Vanuteja dan ini momen yang sangat mengharukan buat saya karena proses film Para Prasuk ini dimulai dari tahun 2024. Jadi 2 tahun 4 bulan sekarang prosesnya. Dari pertama kali nulis, kita syuting di Oktober 2024, terus kemudian editing, sound mixing, music editing di 2025, dan 2026 Januari Sundance Film Festival. Nah, saya akan menampilkan di screen, jadi minta tolong untuk panitia menampilkan screen slide nomor 32 sambil. Nah ini mohon maaf kalau nanti saya sambil ngomongnya ada kayak next gitu ya, soalnya kontrolnya nggak ada dari sini. Dan tanggal 16 besok kita galap renda. Nah, film ini seperti Bapak Ibu tahu akhirnya sudah terreveal bukan film horor ya. Karena saya sendiri penakut, jadi kalau saya mandi gitu ya, cuci muka pakai sabun gitu, saya selalu bayangin di depan saya ada pocong. Jadi pasti segera buru-buru saya cuci muka biar nggak ada penampakan. Jadi ini film bukan film horor. Ini film ini tentang obsesi gitu ya, obsesi manusia. Apalagi dari diwakilkan tokoh Bayu ini yang berambisi untuk menjadi prasuk terbaik. Dan salah satunya adalah kenapa banyak roh-roh tersebut adalah dulu adik saya itu seorang paranormal. Jadi waktu saya kelas 1 SD, adik saya 2 tahun usianya di bawah saya, dia tuh bilang kalau di atap rumah kita itu ada kucing raksasa berekor 3 gitu. Terus aku bilang, ini kamu kebanyakan nonton Pokemon ini kali ya? Terus saya nggak percaya, dia bilang kucing raksasa berekor 3, kukunya sepanjang pisau begitu ya. Terus nggak lama kemudian om saya yang sesama paranormal datang dan bilang ke dia bahwa
oh iya memang betul ada itu gitu. Jadi ternyata ada beneran gitu roh itu. Dan adik saya memberi nama kucing itu adalah Cemeng Petak yang artinya anak kucing putih. Ternyata adik saya bisa berteman dengan si kucing itu. Jadi kayak Pokemonnya dia. Dan ternyata adik saya start mengkoleksi roh-roh lain ketika dia jalan-jalan. Ke sungai ketemu kura-kura raksasa dia bawa pulang. Ke gua di Kaliurang dia bawa pulang kelelawar putih. Sampai akhirnya di kamarnya berkumpul banyak sekali roh binatang yang dia jadikan temannya. Sampai om saya bilang, kamu nggak boleh ngoleksi ini kebanyakan karena nanti bisa menarik roh yang lebih besar. Terus akhirnya dengan berat hati dia harus melepaskan roh-roh itu teman-temannya gitu. Sampai akhirnya adik saya memutuskan untuk menutup indera keenamnya pada saat dia kuliah kedokteran di UI. Karena dia kerja di ruang jenazah, jadi penampakannya banyak. Jadi dia tobat kayak, oh udah aku nggak mau lihat lagi, aku takut gitu ya. Oke, next slide. Nah, di Sundance Film Festival kemarin kita berangkat ke sana merepresentasikan film kita di section World Cinema Dramatic Competition. Itu adalah section kompetisi utama di mana hanya ada 10 film yang terseleksi dari seluruh dunia. Kita berangkat ke sana bareng-bareng, tempatnya di Park City, state-nya Utah, suhunya -7. Jadi teman-teman lihat bahwa di sini glamnya ini glam winter ya, oke, baju musim dingin semua. Terus next slide. Nah terus kita semua duduk menyaksikan film kita pertama kali dan penuh haru. Waktu itu Mbak Anggun juga waktu perjalanan ke sana Mbak Anggun mulai nangis dan kita semua nangis juga ketularan karena proses yang sangat panjang ini gitu ya. Next. Dan ternyata setelah film selesai di Sundance kita dapat standing ovation. Padahal awalnya kita khawatir apakah penonton internasional ini paham nggak tentang budaya kerasukan di Indonesia. Ternyata mereka relate karena nggak cuma budaya kerasukan melainkan tentang obsesi diri sendiri dan mimpi memaafkan masa lalu itu juga connect ke mereka. Next. Dan mereka semua setelah screening banyak yang mendatangi kita, ada yang memeluk Mbak Anggun menangis, ada yang di samping Brian Domani menangis sesenggukan gitu ya. Jadi film ini pun juga emosional, personal, nggak cuman genre doang. Next. Kita ada 4 kali screening di sana dan semuanya full house, sold out semua. Dan semuanya juga impresinya kebanyakan standing ovation. Next, banyak artikel-artikel yang meliput kita, oke, mulai dari Collider, terus next ada beberapa artikel lain seperti Screen Daily, next, terus kemudian ada lagi Roger Ebert gitu ya, next, Loud and Clear, next, NBP, dan semua reviewnya bagus. Next. Nah sebelum kita tayang 23 April 2026 di bioskop, saya juga ingin memberitakan bahwa setelah Sundance ada 5 film festival lagi yang ditayangkan. Salah satunya adalah next Miami Film Festival. Lalu next Brazil Fantaspoa Film Festival. Next Minnesota Saint Paul Film Festival di Minnesota. Next Mu Film Festival di Belgia. Dan masih akan banyak lagi yang akan kita umumkan setelahnya. Karena ini ada sirkuit festival yang ada 5 lagi yang kita harus nunggu mereka mengumumkan. Jadi mungkin pengantarku itu dulu, akan lebih banyak diungkapkan di Q&A setelah ini. Ya, tepuk tangan dong untuk Mas Regas. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini melanjutkan dari slide yang sudah disampaikan sedikit Mas Regas. Gimana rasanya membawa perfilman Indonesia ke kancah dunia dan dapat apresiasi yang luar biasa? Kalau aku punya mesin waktu terus bilang ke aku yang kelas 6 SD yang lihat adikku punya roh, terus aku bilang, suatu saat nih kamu akan bawa cerita adikmu yang lihat kucing raksasa itu 25 tahun lagi dan kamu akan satu lodge bersama Maudi, Angga, Anggun, Ciko, Brian dan lain-lain dan mempresentasikan world premiere film kita di sana. Aku pasti 6 tahun itu nggak akan percaya. Jadi aku masih merasa ini tidak nyata. Wow, terima kasih Mas Regas. Tapi satu hal yang menarik juga pada saat kita selesai menyaksikan film Para Prasuk adalah tentang tema ambisi yang dibawa ke dalam tema film Para Prasuk ini. Kita pengen tahu juga refleksi dari seorang Regas Baduteja terhadap juga proses pendewasaan seorang Regas di industri film seperti apa, silakan. Oke, kita masuk ke slide 57. Ini kayak Pak dosen ya, mohon maaf ini cara saya presentasi karena ibu saya dosen. Jadi saya kebiasaan diajarin presentasi pakai PowerPoint, jadi mohon maaf. Ya, jadi saya di industri film itu pertama kali mengenal film tuh SMP. Saya jadi aktor
SMP itu aktor bendahara kelas yang korupsi uang kas. Tenang, bukan bendahara kelas korupsi beneran, tapi cuman aktor. Dan disitu saya sering mengkritik sutradara bahwa kok kamu angle-nya dari sini sih, kok kamu sudutnya dari sini. Sehingga sutradara saya, teman sekelas saya bete waktu itu. Kamu aja sana yang mendirect gitu. Akhirnya saya mendirect dan SMP kelas 3 itulah umur 14 tahun itu pertama kali saya merasakan kenikmatan membuat film. Tapi setelahnya jadi obsesi. Waktu SMA, saya setiap hari ke sekolah itu masukin handycam mini DV ke dalam tas saya. Saya rekam semua teman saya bikin film pendek sepulang sekolah dan saya sering lembur, sering ngedit pakai Windows Movie Maker. Pernah waktu itu exporting di laptopnya di pangku, di motor karena mau disubmit festival jam 3 sore. Kita baru rendering ngeburn VCD-nya jam setengah 3. Begitu kena polisi tidur dia ada jeglukan gitu, renderingnya error gitu. Terus sampai sana filmnya nggak keterima pula gitu. Dan hal itu membuat bapak ibu saya tuh kadang kalau mau ngajak makan, mas makan bakmi Jawa yuk gitu. Aku bilang nggak bisa bu, aku baru ekspor nih baru 30% dan error terus gitu. Besoknya adik saya, mas kita mancing yuk di Tambak gitu. Nggak bisa Ki, besok aku ada syuting tambahan, shot naik motor jadi susah. Jadi dengan obsesi ini, itu banyak sekali aku meninggalkan orang-orang terdekat, keluarga, teman, dan lain-lain. Nah makanya aku menuangkan itu kayak Bayu gitu, yang teman-teman lihat di sini waktu Bayu dikunjungin Laksmi tadi gitu kan. Laksminya bilang, ularnya ketangkep gitu terus. Yuk, gue kangen deh sambetan sama lu, tapi dianya kayak, Lintar kagak ngomong. Lah ini lu barusan ngomong gitu. Dianya malah bertapa-lintah, karena aku dulu pernah menjadi orang seperti itu. Dan aku menyadari bahwa kalau film itu adalah potret dari kehidupan, kenapa aku melupakan kehidupan asli itu sendiri? Dan kenapa aku malah terfokus pada frame yang hanya berukuran 16:9 ini? Jadi itulah titik yang merubah saya bahwa hidup lebih penting dari film. Wow, luar biasa. Mas, tapi ada satu pertanyaan lagi sebelum ke yang lainnya, karena kita kagum banget dengan gimana seorang guys menciptakan dunia yang ada di Para Prasuk ini, menggabungkan sesuatu yang real dan juga surreal seperti di Alam Sambetan ini. Gimana mas proses? Kita nggak kebayang gitu mas nonton ini gimana ya? Penciptaannya ya? Yes. Oke, masuk ke slide 67. Pak dosen lagi ya? Juga materi. Iya. Oke. Ini Alam Sambetan ini kan digambarkannya melalui sudut pandangnya Laksmi, karena Laksmi lah adalah yang merasakan itu semua. Kita coba ke slide sebelumnya yaitu 66. Jadi saya menciptakan 3 alam. Jadi kalau teman-teman yang lihat di sini kan ini alam realita, tapi nanti ada alam yang full hitam tuh alam konsentrasinya Bayu, dan alam yang tadi Laksmi ada bunga-bunga yang dia dimandiin kayak di car wash kayak gitu. Itu namanya Alam Sambetan. Nah, kenapa yang pertama alam limbo yang penuh hitam tersebut? Kita ke slide sebelumnya. Slide 6. Nah, Angga itu ketika mikir kan semuanya full hitam, terus kemudian ada distraksi sedikit keluar gitu kan. Tadi Bu Nana tiba-tiba datang, Mas Bayu gitu kan. Karena setiap pagi itu saya meditasi. Jadi setelah bangun saya nggak lihat sosmed, karena kalau saya lihat sosmed mood saya terganggu. Saya mandi, nggak makan dulu, terus saya meditasi 45 menit. Nah di meditasi itu saya mengosongkan pikiran, tapi selalu ada pikiran yang datang silih berganti. Misalnya kayak deadline editing lo 20 Oktober, das keluar. Suara siapa biasa itu mas yang lewat mas? Suaranya Iman Usman ya, gitu. Suaranya Mbak Amal. Suatu saat ada suaranya Mbak Bubu. Bes, jangan lupa Bes, gitu misalnya. Karena di visual hitam itu keluar muka Mbak Bubu kayak satpam tadi, boing gitu. Jadi ini banyak, dan juga trauma-trauma masa lalu tuh keluar semua. Nah, makanya saya visualkan dengan tadi Angga merenung, tiba-tiba muncul satpam, tiba-tiba muncul rumahnya digusur gitu kan. Karena itulah yang saya ada di benak saya. Nah, slide sebelumnya lagi. Nah, bersama Mbak Anggun ini kita membuat alam sambetan yang diciptakan alamnya oleh Guru Asri ini gitu. Nah, saya di sini mencoba membayangkan gitu waktu nulis sama penulis saya Devi Mahendra dan Alicia Angelina. Kalau kita lagi waktu luang, kita pengen refresh gitu tuh apa sih yang bisa kita bayangkan? Terus aku bayangkan, kayaknya aku pengen kalau mandi yang seger banget kayaknya enak deh gitu. Oke, terus kemudian diciptakanlah alam yang tadi mau di kayak car wash gitu. Alice bilang, kayaknya aku pengen masuk alam yang penuh dengan bau-bauan bunga yang begitu di sana tuh nggak ada hawa yang nggak enak, semuanya tuh serba seger dan bisa meminum madu yang manis. Oke, kita masukkan. Terus Devi, penulis ke satu lagi bilang kayaknya gue pengen dipijet deh mas gitu. Tapi dipijetnya tuh kayak
enak banget gitu. Ya akhirnya muncullah siluman-siluman tadi yang gundul-gundul itu memijat. Jadi semua sebenarnya dari hasrat kita gitu ya, kita fantasikan, terus kita bikin di studio di sebuah gudang sepatu bekas di Jogja, kita set menjadi alam bunga yang bunganya membutuhkan 1 mobil box. Wow. 1 mobil box bunga kuburan. Penjual bunga kuburan di Jogja waktu itu, Mas niki ajeng layat sinten toh gitu. Artinya, Mas ini mau melayat siapa sih gitu. Boten Bu niki kagem properti, ini untuk properti gitu. Sementara bunga itu kan kalau nggak di esin sempat kering kan, jadi kita juga harus 1 mobil box es batu buat ngedinginin bunga itu. Gitu. Nah itulah prosesnya ciptaannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk sutradara kita Mas Regas, terima kasih. Kita ke jajaran produser, sekarang kita ke Mas Iman Usman. Yes, tadi juga sempat di mention, tapi kita pengen tahu dari skala produksinya kan ini sangat luar biasa Mas. Apa yang menjadi tantangan dalam mewujudkan ide dan gagasan kreatif dari Mas Regas di film ini? Mas Iman silakan. Oke. Sambil Mas Iman ngomong, slide-nya boleh ke slide 81. Enggak, maksudnya biar lo ada deskripsi gitu lah. Baik, terima kasih Regas. Lanjut Mas. Iya, jadi selamat siang teman-teman semuanya. Jadi tantangan utama Slide sebelumnya. to be really honest adalah budget ya. Karena biaya filmnya seperti yang bisa dilihat ya kayaknya cukup besar gitu ya. Jadi karena memang tantangan skala produksinya ini mungkin jauh lebih besar dibandingkan film-film Regas sebelumnya. Jadi bagaimana kemudian kita mencoba untuk mewujudkan itu semua gitu. Jadi itu yang pertama. Dan tapi sebenarnya kalaupun ada budgetnya, tapi kalau kemudian cast and crew tidak bersinergi, pada akhirnya juga susah. Nah yang menarik dari proses di film ini sebenarnya adalah ada banyak elemen co-creation atau kolaborasi yang kemudian membuat produksi itu mungkin menjadi jauh lebih sinergis, jauh lebih kolektif dan menyenangkan. Jadi seperti tadi kalau lihat di filmnya gitu, dan mungkin di media sosial juga udah lihat gitu, kayak mantra gitu misalnya. Nah kita melibatkan Mbak Anggun yang kemudian harus come up dengan 20 mantranya itu gitu ya, seperti apa. Dan itu semua one take, diambil secara impromptu. Atau misalnya mau di Ayunda ketika Slide 70 please. ketika kemudian misalnya memikirkan koreografi gitu ya, itu dia sudah barengan sama Mas Iko gitu ya, co-creation, co-collaborate gitu. Jadi apa nih yang kira-kira kalau misalnya mau roh semut gitu ya, kayak apa ya gitu. Kalau mau roh macan seperti apa ya gitu. Jadi itu yang kemudian membuat proses produksi ini menjadi jauh lebih apa ya, multidisiplin, kolaboratif, membawa expertise macam-macam. Jadi aktor di sini bukan hanya oke, kamu begini, kamu begitu, tapi di sini ada peran gitu ya, ada independensi juga di sini yang membuat mereka bisa berkontribusi gitu. Di luar itu sih sebenarnya apa ya, mungkin tadi post produksi ya, karena post produksinya elemen-elemennya banyak tadi seperti yang digambarkan, jadi VFX-nya misalnya, atau kemudian bagaimana membuat transisi 3 alam itu tadi yang digambarkan menjadi smooth dan orang bisa nangkep gitu. Oh ini loh ternyata alam realitanya. Oh ini loh alam yang ada di pikirannya si Bayu. Oh ini loh yang alam yang dirasakan oleh para penyamunnya gitu. Jadi pelamunnya. Penyamun. Seorang penyamun. Para pelamunnya gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat proses produksinya menjadi jauh lebih menantang, bukan hanya drama biasa aja gitu, tapi overall sih proses yang menyenangkan sih buat kita semua gitu. Yes, silakan boleh menambahkan Mas Regas gimana pada saat ngobrol dengan Mas Iman terkait karena produksi, desain produksi? Ngobrolnya sama Sierra juga, sama Amal dan Iman. Kita mulai dari waktu itu coba masuk ke slide 86 maaf. Jadi apa loh? Ini ada contekan ya. Jadi mulai dulu sama Sierra itu kita meriset berbagai macam pesta kerasukan di seluruh Indonesia, dan pada saat itu aku nanya ke Sierra, boleh nggak aku ikut nyobain kerasukan? Karena banyak penonton di situ yang tiba-tiba nonton dan udah nggak makan sehari sebelumnya bisa masuk. Sierra bilang, lo gimana sih? Dia bilang kayak, gas, ntar lo kalau kecanduan, adiksi, ntar di tengah syuting lo minta, gue susah mensuplai lo, gitu. Mensuplai lo pakai pesta sambetan gitu, akhirnya gak boleh. Dan pada saat itu kita ngobrol bertiga gitu ya, pasti kita semua ngobrol, tantangan terbesar sebenarnya ada di extras. Ini adalah extras terbanyak dari film-film yang pernah aku lakukan sebelumnya. Extrasnya mencapai 1.000 orang. Wow. Gitu.
Jadi pesta sambutan 1, pesta sambutan 2, pesta sambutan 3 tuh ekstras. Sierra bingung mikirin nasi boxnya ya Sierra. Gitu ya kayak, ternyata tantangan banget ya. Terus ya makin lama pasti tentunya ada obrolan ya, maksudnya kayak, Gas ini ekstras lo pilih salah satu nih. Lo mau ekstrasnya banyak, tapi kamera lo cuma dapat 1, atau kamera lo 1 tapi ekstras lo cuma gue kasih 100 orang. Gue mending ekstras gue banyak, kamera gue 1. Gitu. Ya udah kompromi satu-satu dan akhirnya ya nemu titik tengah. Yes. Kayaknya produser gue baik. Yes, oke. Itu kita langsung coba konversi ke Kasiera seperti apa. Pengen tahu pada saat itu risetnya mungkin ya dari banyak rasukan yang tadi diberikan Mas Regas, banyak yang didatangi gitu. Pengalamannya seperti apa? Juga yang dibawa pada saat melihat secara langsung seperti apa yang bisa di-share ke teman-teman media. Kasiera silakan. Selamat sore teman-teman. Kayaknya terakhir kali kita ketemu di bulan Desember, waktu itu baru mau announcement GIK. Sundance ya. Yes. Sekarang udah mau tayang filmnya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana pengalamannya pada saat meriset secara langsung? Pengalaman, mungkin perlu aku disclaimer dulu bahwa walaupun secara kultural ini banyak kita temui di daerah-daerah di Indonesia, tapi yang kita tampilkan di film itu sama sekali tidak merujuk ke kultur tertentu ya. Fiksi. Jadi semuanya fiksi, semuanya dari kepalanya Regas aja, sama meditasi-meditasinya yang japa gitu. Slide 73. Menyenangkan ya seperti ini, kayak ngobrol ada langsung ada. Biar digambarkan. Iya. Terus Jadi ketika kita riset, kita lebih ke riset juga ke human emotionsnya sih. Ketika orang-orang tuh kerasukan, apa sih secara visual kelihatannya seperti apa, dan sebenarnya mereka tuh berasanya kayak gimana. Slide Itu sih 68. Oke. yang kemudian ditranslate ke visual dan kita tampilkan di film yang teman-teman tadi nonton gitu. Sebenarnya in general mungkin kalau aku boleh berbagi sedikit, Ya, silakan. kekuatan film ini sih justru di situnya ya. Jadi bukan bahwa ini pesta kerasukan tanpa roh setan gitu, bukan di situ sih. Tapi lebih ke plot emosional yang ada di film ini dari awal sampai akhir gitu. Gimana seorang karakter yang punya obsesi berlebihan ternyata ya nggak baik juga, walaupun mungkin dia punya mimpi yang baik gitu ya. Kalau ternyata caranya nggak bener, ya ujung-ujungnya bisa menyakiti orang lain gitu. Jadi lebih ke poin-poin itunya sih yang kita mau highlight. Yes. Kita pengen tahu juga Kasiera deg-degannya seperti apa, kan kemarin pada saat ketemu sama teman-teman deg-degan pengen Sundance. Sekarang Indonesia nih akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Betul. Rasa bedanya seperti apa kita pengen tahu. Jujur deg-degan banget sebenarnya. Tapi ternyata di sana, mungkin tadi Regas juga udah sempat sedikit cerita, ada standing ovation dari teman-teman luar negeri dan beberapa review yang sangat-sangat shining, shimmering, splendid. Jadi bikin kita kayak, oh ternyata bener ya, ternyata kalau cerita itu universal, mau ditayangin di mana kek, mau dengan bahasa apa kek, orang juga tetap bisa relate dan tetap bisa suka gitu sih. Dan kita senang banget juga, tadi Regas juga udah sempat ngomong, selain di Sundance yang mana di Utah, Park City, ada beberapa kota lain juga yang akan menayangkan kan, dan sudah menayangkan. Ada Miami, Minnesota, di Brazil juga ada, dan satu lagi di Belgia, betul. Dan nantinya akan ada banyak lagi gitu. Cuman seperti anak yang suka bertualang, biasanya yang dikangenin kan rumah ya. Yes. Nah, ada sound effect-nya juga sekarang ternyata. Gak cuma ada visual, ada sound effect. Kebiasaan director. Nah, yang kita tunggu-tunggu, jujur banget nih ya teman-teman, sebenarnya ya 23 April 2026. Pengen tahu banget gimana perasaannya teman-teman setelah nonton nanti, pulang ke Indonesia, dibawa ditonton sama teman-teman di Indonesia. Pasti itu sesuatu yang kita nanti-nantikan sih. Satu lagi kecil bentar, aku mau thank you juga karena kita sebelum ini telah menyelenggarakan 14 special screening ya, betul ya teman-teman? Ya, Purwokerto, Jogja, Solo. Dan semuanya sold out. Terharu banget, terima kasih banget teman-teman dukungannya. Semoga bisa dukung terus.
dan dari 23 April 2026 tayangnya lama. Amin. Amin. Terima kasih. Ada satu produser kita lagi, ada Kak Amalia Rusdi. Kak Amalia dari Rekata Studio sendiri, kita pengen tahu apa yang akan menjadi komitmen kedepannya lewat karya-karya yang dihadirkan masuk di 23 April mendatang melalui para prasub. Silakan. Slide 71. Yes. Selamat sore semuanya. Gimana tadi nonton filmnya? Semoga emosinya tersampaikan ya. Mungkin untuk pertanyaannya Mas Dias tadi, karya-karya Rekata yang mau kita coba ciptakan adalah suatu karya yang lebih jujur, dekat dengan kemanusiaan, di mana kita mencoba menyampaikan suatu emosi yang ketika emosi itu kompleks untuk dieksplor, itu sesuatu karya yang lebih berani untuk ditampilkan gitu ya. Mungkin untuk karya-karya kedepannya itu dari film Para Prasuk ini juga kita ngelihat gimana Regas itu eksplor tentang obsesi, terus tentang masa lalu atau bayangan masa lalu yang mengikuti Regas di saat present ini, dan juga gimana dia berusaha untuk menemukan resolusi dan berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Dan ketika kita melihat outputnya gitu, oh ternyata kadang kita pun juga merasakan hal yang sama ya. Jadi itu sesuatu yang relevan gitu untuk kita semua explore. Itu sih untuk Rekatanya sendiri. Terus kemarin ketika kita bersyukurnya dapat world premiere di Sundance, di mana kita ketemu banyak filmmakers lain dari seluruh dunia, dan gimana kita ngerasain hangatnya sambutan dari kayak filmmakers lain, Saling support. Iya, dari semua negara di belahan dunia yang berbeda dari Indonesia itu kita ngerasain hangatnya juga ya, penerimaan audiens di nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun. Wow, lovely. Itu dia, tepuk tangan dong teman-teman untuk jajaran produser. Sekarang kita ke jajaran cast yang penampilannya sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman cast. Kita mulai dari Aga Yunanda. Wow, Aga Yunanda, Bayu, sangat luar biasa. Tapi kita pengen tahu seorang Slide Angga. 59 dulu dong. Slide 60 boleh coba lihat. Ini cast juga nggak tahu kan. Jadi kita pengen tahu untuk Angga Yunanda, bagaimana Angga Yunanda berefleksi pada karakter Bayu. Pengen tahu nggak, lo melihat apa dari kacamata Angga Yunanda melihat karakter Bayu? Silakan. Selamat sore teman-teman. Pertama kali baca skenarionya langsung punya pertanyaan. Gimana actingnya? Gue kayak gimana cara gue bisa deliver apa yang ada di otaknya Kak Regas gitu. Karena baru baca kayak scene 1 ditampar sosis. Gue kayak ditampar sosis. Oke, gimana tuh gitu. Terus tiba-tiba dituang galon gitu. Gue kayak oke gitu. Terus akhirnya baca sampai selesai, tapi ternyata wah sangat dalam banget gitu ya. Mungkin di sepertiga film tuh aku ngelihat kayak wah banyak banget perasaan yang menyenangkan gitu ya, kayak berasa lagi ada di alam lain gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga namanya juga realita, apalagi di Indonesia gitu ya, dengan mungkin teman-teman remaja gitu ya yang mencoba untuk menggapai mimpinya, tapi keadaan pasti akan menyulitkannya dan menamparnya gitu dengan realita gitu. Tapi ternyata filmnya sangat dalam banget, menyentuh hati aku. Terus ada perasaan yang sebenarnya cukup ya remuk gitu ya, karena aku ngelihat Bayu terus jadi ikut merasakan gimana dia berusaha keras untuk bisa menggapai mimpi dan impiannya gitu. Tapi mungkin saking kerasnya dia berusaha, awalnya mungkin itu menjadi ambisi, sampai akhirnya itu menjadi obsesi yang nggak bisa dihentikan gitu ya, yang berakibat ya banyak hal yang harus dia korbankan, dirinya sendiri, orang lain gitu, bahkan mungkin ya kehidupannya itu gitu. Jadi Slide 62. aku ngerasa sangat 61. sedih gitu ya melihat
ya dinamika yang hadir ditulis sama Karegas gitu ya tentang Bayu ini gitu. Tapi aku berusaha untuk ya menyelami Bayu itu lebih dalam. Terus untungnya di sini aku bersama dengan teman-teman semua saling terbuka satu sama lain gitu ya untuk membuat film ini jadi suatu yang apa ya, pengalaman yang nggak akan bisa dilupain gitu ya. Karena menurut aku ini film yang sangat harus ditonton di bioskop gitu, dan cinema experience yang luar biasa gitu ya, gimana kita bisa ngelihat ya sisi terdalam dari manusia tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Dan selama 2 bulan ini banyak yang kita lakuin gitu ya, mulai dari workshop, reading, one-on-one bareng sama Karegas, terus ini salah satunya melintah gitu ya. Jadi selama 2 bulan belajar belajar melintah sampai perutnya kram gitu ya. Tapi setelah belajar ini lebih banyak, aku jadi ngerasa oke, lebih berpasrah diri gitu ya, merelakan tubuh kita untuk bisa ya bergerak apapun kemauan dia gitu ya, tanpa harus ada paksaan dari dalam diri sendiri. Terus belajar slompret itu juga salah satu yang sangat berat gitu ya, karena aku baca di skenario aja Bayu main slompret sambil terbalik, gue kayak oke, gue harus nyiapin tenaga gue gitu untuk bisa stabil gitu memainkan slompret sambil kebalik gitu berjam-jam gitu. Jadi udah banyak yang kayak ada di pikiran aku setiap hari berusaha untuk meditasi gitu ya, kayak oke, aku ingin mencoba menjadi Bayu gitu, kayak mencoba meditasi, tapi tiap meditasi kayak 9 melintah gitu, kayak setiap hari melintah main slompret yang bener gue oke, nggak akan bisa kayak nggak bisa tenang gitu ya. Dan itu yang terjadi selama bulan-bulan awal gitu ya. Tapi setelah syuting hari pertama itu kayak langsung berasa clear, kayak pikiran dan otak berasa kayak balik jadi nol lagi gitu. Karena aku bersyukur banget di situ tuh, mungkin karena kita syuting di perkampungan cukup kecil gitu ya, bahkan dari hotel kita tuh 1,5 jam untuk bisa nyampe ke situ, nggak ada sinyal, terus kita kayak membaur dengan orang-orang desa